Bismillahirrahmanirrahim, ini ayatnya. Yesus sendiri berkata, tidak tahu kapan hari kiamat. Bahkan Yesus sendiri berkata, hanya Bapa yang tahu, atau hanya Allah sendiri yang tahu kapan hari kiamat. Ayat ini membantah perkataan saudara kita Nasrani bahwa Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Bukan saudara-saudara, Yesus itu adalah utusan dan Allah itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Dua pribadi yang berbeda. Perhatikan baik-baik ayat ini, yaitu di Matius pasal 24 ayat ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Pertanyaannya, kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Jadi jelas ya, Yesus dan Allah itu berbeda. Allah tahu segalanya, dialah Tuhan yang sebenarnya. Shalom teman-teman semuanya, kita sudah melihat cuplikan video yang tadi di mana teman-teman muslim membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan berdasarkan Matius 24 ayat 36. Dan saya secara pribadi memberikan apresiasi kepada mereka yang sudah mau membaca Alkitab walaupun hanya mencari ayat-ayat yang mendukung mereka, yang sesuai dengan kepentingan mereka, di mana mereka punya tujuan untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, untuk mempengaruhi banyak orang Kristen. Dan teman-teman, bukan hanya polemik-polemik muslim yang bingung dengan Matius 24 ayat 36 ini, tapi saya harus jujur bahwa banyak orang-orang Kristen pun mengalami kebingungan yang sama. Bahkan beberapa dari mereka memilih untuk meninggalkan kekristenan karena menganggap bahwa apa yang sudah mereka percayai saat ini adalah sia-sia. Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan ternyata bukan Tuhan, karena dia tidak maha tahu. Apa sih bunyi ayat Matius 24 ayat 36? Saya akan bacakan bagi kita. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat ini menjadi senjata bagi polemik muslim untuk menghancurkan iman Kristen. Itu harapan mereka, teman-teman. Tetapi jika kita membaca Alkitab secara utuh, maka kita akan melihat informasi yang lebih lengkap tentang siapa itu Tuhan Yesus. Nah, di sini teman-teman, Alkitab memberikan penjelasan yang detail tentang siapa Yesus. Alkitab memberikan penjelasan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Apa buktinya? Mari kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Di sini firman Tuhan berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang terlibat dalam penciptaan dunia ini. Selanjutnya, apa yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah? Mari kita lihat Lukas 5 ayat 20. Di sini Yesus mengampuni dosa manusia. Saya akan bacakan firman Tuhannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Teman-teman, tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang bisa mengampuni dosa sesamanya manusia. Kenapa? Karena semua manusia berdosa. Semua manusia berdosa. Nah, di sini Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Artinya apa? Dia sedang menjelaskan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Karena tidak mungkin manusia bisa mengampuni dosanya, dosa sesamanya manusia, sedangkan mereka sama-sama manusia berdosa. Tidak mungkin, teman-teman. Jadi, Alkitab sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Dia terlibat dalam penciptaan, dan Yesus adalah Allah karena Dia mampu mengampuni dosa manusia. Oke, selanjutnya teman-teman, yang Alkitab
jelaskan kepada kita Yesus sebagai manusia. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teman-teman, Allah mengambil rupa manusia, Yesus Kristus. Dia mengosongkan diri. Dia tidak mempertahankan keilahian dia, melainkan dia mengosongkan diri, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman polemik muslim mengklaim bahwa Matius 24 ayat 36 membuktikan Yesus bukan Tuhan karena dia tidak maha tahu, maka teman-teman perlu belajar lagi. Sebab Alkitab begitu jelas memberikan informasi kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah 100%, dan dia juga adalah manusia 100%. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah di dalam Matius 24 ayat 36 sama sekali tidak membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Tidak, teman-teman. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa di dalam ayat yang lain Yesus Kristus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Lalu, kenapa di dalam Matius 24 ayat 36 itu mengatakan bahwa Yesus tidak tahu tentang hari kiamat itu? Nah, di sini teman-teman kita perlu mengetahui bahwa Yesus sedang menjelaskan kepada manusia-manusia yang mendengarkan dia pada saat itu bahwa tidak ada satu manusia pun yang tahu akan hari kiamat itu. Tidak ada. Nah, Yesus sebagai manusia pun tidak tahu. Nah, poinnya seperti itu. Jadi, ayat ini tidak membuktikan apa-apa. Ayat ini tidak menjelaskan bahwa dia bukan Tuhan. Karena begini teman-teman, Yohanes 10 ayat 30 itu jelas Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Sedangkan Matius 24 ayat 36 hanya Bapa sendiri yang tahu. Artinya apa? Yesus juga ada di dalamnya. Karena dia dan Bapa adalah satu. Nah, jadi saya hanya bisa tertawa ketika melihat teman-teman polemik muslim sangat percaya diri dan menyampaikan ayat ini di depan publik, depan umat muslim, dengan memberikan keterangan bahwa ayat ini telah membuktikan Yesus bukan Tuhan. Teman-teman, kalau hanya mau mengatakan bahwa mencari ayat tentang Yesus maha tahu atau tidak, kita sangat mudah mendapatkan ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan soal hal itu. Teman-teman, kalau mau jujur ya, membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan dengan mudah ya menemukan bahwa Yesus itu mengetahui segala sesuatu. Nah, di dalam Matius ya, di dalam Lukas 6 ayat 8, di sini ayat 8 ya. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Teman-teman, Yesus bisa mengetahui pikiran Anda. Yesus bisa mengetahui pikiran manusia. Jadi kalau hanya mau mengklaim bahwa Yesus bukan Tuhan karena dia tidak maha tahu, maka teman-teman salah. Teman-teman harus lebih banyak membaca Alkitab. Nah, untuk teman-teman muslim yang percaya kepada polemik-polemik itu, hati-hati karena kalian telah disesatkan. Alkitab memiliki semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian. Alkitab tidak pernah kehilangan jawaban untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Alkitab selalu kaya dengan jawaban itu.
Dan pesan saya kepada teman-teman saya Kristen yang sedang ragu, mari belajar. Jangan meninggalkan iman Kristen. Kalian belum belajar sudah meninggalkan iman Kristen. Jangan. Nah, untuk teman-temanku yang Kristen yang sudah memilih untuk meninggalkan kekristenan, ex-Kristen ya, kembali setelah melihat video ini. Karena apa? Ayat itu tidak membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Hanya karena Yesus tidak maha tahu di situ, jadi dia bukan Tuhan. Itu kesimpulan yang sangat prematur. Baik teman-teman, sekian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.